Shalom, berjumpa kembali dalam mimbar kecil. Tuhan menyertai kita. Mendengar kabar gembira pasti membuat hati selalu bersukacita. Apalagi saat kita berada pada situasi yang sedang tidak enak. Misalnya saja saat kita menunggu bis yang sedang kita tunggu-tunggu karena kita ingin pergi ke suatu tempat. Melihat bis itu dari kejauhan saja hati kita sudah bersukacita, bukan? Akhirnya kita bisa juga melanjutkan perjalanan atau kita bisa pulang. Atau saat beberapa waktu yang lalu, saat baru pertama kali vaksin COVID ini ditemukan, kita bersyukur dan lebih berpengharapan karena kita bisa keluar dari situasi yang mungkin mencekam karena pandemi ini. Kita merasa sedikit lebih lega. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menjadi suatu pengharapan ketika kita mendengar berita-berita kelepasan, mendengar berita-berita sukacita. Hal itu membuat kita semakin bergairah untuk menjalani hidup ini, semakin lebih hidup. Dari beberapa contoh yang kita temukan bersama, kita bisa tahu bahwa mendengar berita sukacita bisa membawa pengharapan, dan pengharapan itu membuat hidup kita menjadi lebih bermakna. Dalam cerita Alkitab, khususnya di kitab Yesaya, pasal 40 ayat 1 dan 2, Allah juga memberikan berita kelepasan bagi umatnya melalui Nabi Yesaya. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaan sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Israel tentu sedang tidak baik-baik saja. Berada di dalam konteks pembuangan di Babel bukanlah sesuatu yang mereka harapkan. Namun, di dalam kesesakan dan kesuraman hidup yang sedang mereka alami, sedang mereka rasakan, berita kelepasan sudah diberikan bagi mereka. Artinya mereka tahu bahwa mereka tidak akan menjalani itu selamanya. Akan ada saatnya mereka bebas dan kembali ke tempat asal mereka, menyembah Allah di dalam bait suci mereka, menjalani hidup di dalam damai dan anugerah Allah. Meski saat itu mereka belum mengalami itu semua, mereka masih hidup dalam derita dan kesuraman, tetapi berita itu menciptakan harapan yang besar, membuat mereka hidup dalam pengharapan sekaligus keberserahan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sama seperti bangsa Israel yang menerima berita kelepasan dari Allah, mari juga kita menghayati minggu-minggu Advent ini dengan hidup berserah dan berharap hanya kepada Allah saja. Meski mungkin hidup kita masih berada di dalam kesuraman, namun kita tahu bahwa suatu hari kita akan lepas dari ini semua. Oleh karena itu, mari hidup dalam harapan itu. Dan yang terlebih penting untuk kita lakukan, mari juga ciptakan kebaikan-kebaikan agar harapan itu semakin nyata terwujud, tentunya dengan pertolongan Tuhan. Mari kita bersama menciptakan harapan dan membawa harapan itu bagi orang-orang di sekitar kita. Kita imani bahwa Allah yang menghiburkan umatnya dahulu tentu akan terus berkarya juga sampai hari ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk berita kelepasan yang Engkau berikan kepada umat-Mu dahulu dan juga kini. Biarlah kami menghidupi sukacita itu, menghidupi pengharapan itu, dengan juga berani menciptakan kebaikan-kebaikan yang juga membawa harapan di tengah lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami dengan pertolongan-Mu sehingga kami mampu melakukannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.